berapa lama ya tidak ada pertemuan, dan kebetulan suasana di kampus juga sedang sepi-sepinya ini. Ada beberapa dari dosen karyawan yang terkena COVID ya. Ya, mudah-mudahan segera sembuh dan kita semuanya dijaga kesehatan oleh Allah supaya baik-baik semuanya. Dan Amin. wabah ini segera berlalu dan kita bisa hidup normal lagi gitu ya. Ya mungkin tidak terlalu normal karena memang sudah menjadi virus yang hidup di lingkungan kita. Ya mudah-mudahan segera ketemu jalan keluarnya atau berupa vaksin atau berupa yang obat-obat yang lain menjaga kekebalan tubuh kita semuanya. Kita mulai ya, kemarin sudah kita selesai UTS, ini ada bahan untuk berikutnya. Kita akan membicarakan tentang distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas itu adalah distribusi yang frekuensinya berupa probabilitas. Ini untuk menggambarkan perbedaan dengan yang lalu. Jadi kemarin kita sudah buat distribusi frekuensi ya, atau tabel frekuensi. Tabel frekuensi itu frekuensinya berupa frekuensi mutlak ya. Misalnya kemarin kan ada tanaman, tinggi tanamannya berapa, hujan berapa kali atau berapa hari, kan itu frekuensi mutlak. Kalau probabilitas itu hampir mirip ya. Secara angka sama, yaitu kalau frekuensi mutlak itu diganti menjadi frekuensi relatif. Jadi misalnya laki-laki jumlahnya 40, perempuan 60. Ya, nanti berarti kalau di dalam distribusi frekuensi itu ditulisnya bukan 40, distribusi probabilitas bukan 40-60. Maaf, distribusi frekuensi relatif ya, itu bukan 40-60, karena relatif itu berarti perbandingan antara isinya ya. Berarti 0,4 dan 0,6. Nah, itu namanya frekuensi relatif. Nah, distribusi probabilitas frekuensinya seperti itu. Hanya perbedaannya dengan frekuensi relatif, frekuensi dalam distribusi probabilitas itu adalah hasil dari pengamatan atau percobaan yang berulang-ulang, maka ketemu sebuah pola perbandingan antara kategori-kategori atau kelas-kelas yang ada di dalam distribusi tersebut. Ya, jadi kan tadi perempuan laki-laki gitu ya. Misalnya pengamatan jumlah yang minat di teknik sipil dari tahun ke tahun, itu misalnya perbandingan antara laki dan perempuan adalah 60 laki-laki atau 70 laki-laki, 30 perempuan misalnya. Itu setelah diamati sekian tahun, itu namanya bisa disebut dengan frekuensi dalam bentuk probabilitas, karena diamati setelah sekian lama. Ya. Hanya memang harusnya adalah sekian lama itu ya sudah beratus-ratus atau ribuan kali pengamatan ya. Tapi untuk latihan kita yang penting memahami konsep distribusi probabilitas. Selanjutnya saya langsung ke share screen ya, karena ini kita waktunya sangat terbatas. Sebentar. Mohon maaf, ini saya sudah siapkan PowerPoint-nya, tapi saya cari filenya belum ketemu, malah yang bahan berikutnya malah hari minggu depan itu malah sudah ada. Mungkin di laptop yang lain ini atau di kampus. Gak apa-apa, mudah-mudahan ini juga bisa menjelaskan. Ini materi ini sudah saya kopikan di grup ya, sudah saya share di grup. Jadi kita distribusi probabilitas. Ini kita lihat misalnya mata uang itu kan hanya ada tulisan dan gambar.
Nah, yang penting dalam distribusi probabilitas adalah jumlah pengamatan. Ini kan sekali pengamatan, sekali percobaan. Ini ada 6 kali percobaan. Nah, ini setelah di apa namanya? Setelah dihitung, ini polanya. Secara teoritis mestinya kan setengah-setengah, tapi dalam faktanya mungkin tidak terlalu. Tapi kalau percobaan ini banyak sekali, nanti akan pasti membentuk pola selama tulisan dan gambar ini, sisi tulisan dan gambar setimbang ya, setimbang. Jadi kalau di rata-rata dalam jumlah besar akhirnya ketemu pola perbandingan ini adalah setengah, ini adalah setengah. Jadi boleh ditulis ini adalah frekuensinya setengah-setengah ya. Secara teori ya setengah-setengah gitu. Tapi dalam percobaan pun kalau jumlahnya banyak sekali masih akan ketemu hasilnya setengah-setengah. Atau dibulatkan akhirnya setengah-setengah ya. Maka boleh kita katakan ini adalah setengah-setengah. Ini banyak sekali pola seperti itu ya, pola ini apa misalnya sepatu ya, sepatu toko sepatu itu kan misalnya membeli sepatu setiap bulan sekali misalnya, pasti kan ada polanya yang nomor 43 berapa, 42 berapa, 41 berapa, itu kan ada polanya. Dari mana dia beli itu? Dasarnya adalah dari hasil catatan penjualan sepatu setelah sekian tahun ya. Kalau misalnya belinya per bulan, setahun saja sudah 12. Kalau dia sudah buka selama 10 tahun kan berarti sudah berapa? Banyak sekali ya. 120 pengamatan. Jadi bentuknya seperti ini. Pengembang juga begitu ya, tipe rumah yang dijual itu apakah berdasarkan data yang sudah ada selama ini, polanya seperti apa ya. Jadi semua kehidupan itu masih ada polanya ya. Termasuk nanti dalam pengamatan hal-hal yang perlu kita amati dalam kejadian sehari-hari, itu pendekatannya ada dengan pendekatan ini ya. Kalau kejadiannya banyak sekali. Saya kira semuanya ya, curah hujan itu ada polanya ya, semuanya ada polanya. Akhirnya bisa kita simpulkan kalau untuk bulan Januari tanggal sekian sampai tanggal sekian curah hujannya kira-kira sekian, itu ada polanya ya, ada polanya. Dan seterusnya ada tiga macam distribusi besar untuk distribusi probabilitas. Sebenarnya lebih dari ini ya. Ini yang pertama adalah distribusi binomial. Kalau namanya binomial berarti ada multinomial. Ya. Nah, ini kita ambil dulu yang binomial karena kalau mempelajari semuanya nanti terlalu bias ya. Maka pola besarnya kita terima dulu. Distribusi yang lain itu biasanya adalah pengembangan atau pendetailan atau pengkhususan dari beberapa kasus kejadian yang didekati dengan distribusi tertentu ya. Itu adalah pengembangan dari yang ada. Ada 3, yang pertama binomial, yang kedua distribusi Poisson, yang ketiga adalah distribusi normal. Hari ini kita akan bahas sebentar distribusi binomial. Yang disebut juga proses Bernoulli karena Bernoulli nama orang, namanya James Bernoulli, itu adalah yang menemukan distribusi ini. Ciri-cirinya adalah diskrit. Diskrit itu terputus. Lawannya adalah continuous. Terputus misalnya jumlah orang 1, 2, 3, 4, 10 dan seterusnya ya, itu namanya diskrit terputus. Kalau continuous itu data yang bersifat continuous itu seperti misalnya suhu itu kan tidak bisa kita sebut sebagai sebuah jumlah atau angka tertentu yang terputus, yang jelas kan nggak ada ya. Suhu 33,2, 33,1, 29, kan tidak bisa dikatakan itu sebuah jumlah ya. Maka itu kita sebut dengan continuous. Nah, untuk binomial dan Poisson itu untuk data atau variabel yang bersifat diskrit atau terputus ya. Jadi jumlahnya jelas, walaupun nanti juga bisa dinyatakan dengan angka koma ya. Angka koma karena berdasarkan dari data yang ada. Setelah dihitung akhirnya ketemunya koma, tapi itu maksudnya bukan berarti dia continuous, data yang menunjukkan angka. Misalnya 5,2 itu berarti ada jumlah antara 5 sampai 6 ya.
lebih mendekati 5 dan seterusnya. Binomial itu ada dua peristiwa yang saling meniadakan mutual eksklusif. Jadi ada yang satu disebut dengan peristiwa sukses, itu peristiwa yang kita amati, peristiwa yang kita hitung, peristiwa yang kita harapkan kita hitung kejadiannya, kita sebut dengan sukses. Sukses dalam arti sukses kita hitung, yang muncul yang kita hitung. Kita sebut P ya, singkatnya P kecil. Unsur lainnya hanya ada dua ya, sukses, satunya adalah gagal. Gagal itu dengan I ya, I. Oh nggih Pak, niki kula tesih kelas kok. Jadi gagal itu key ya. Probabilitas itu kan maksimal 1 kan. Minimal 0, berarti 0 itu tidak mungkin terjadi, 1 pasti terjadi. Maka key itu adalah 1 min P. Jelas ya? 1 min P, karena probabilitas itu adalah angkanya hanya antara 0 sampai 1 ya. Di sifat independen berarti kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain ya. Misalnya pengamatan tentang apa misalnya jumlah kecelakaan yang melewati suatu ruas jalan tertentu. Nah, berarti kan itu tidak tergantung kejadian ya. Jadi dihitung berdasarkan yang kecelakaannya sudah. Jadi kalau misalnya kemarin ada kecelakaan, tidak berpengaruh dengan hari ini ada kecelakaan atau tidak. Tidak, itu namanya independen. Nah, ini masalahnya kalau kita bicara kecelakaan, yang disebut sukses itu, kalau kita menghitung jumlah kecelakaan, berarti yang atau probabilitas terjadinya sebuah kecelakaan, yang disebut sukses itu kalau terjadi kecelakaan. Ya. Ini hanya sekedar istilah ya, sukses, gagal itu istilah. Sukses itu karena yang kita amati. Hanya masalahnya kalau kecelakaan jadi kesannya nggak enak ya bahasanya. Tapi kan yang lain kan bisa ya, untuk percobaan yang lain. Ciri-cirinya, jumlah N-nya sedikit, dan kemungkinan terjadinya, probabilitas terjadinya itu besar. Sedikit sama besar ini angka yang sangat relatif di dalam statistik. Umumnya yang disebut sedikit itu adalah di bawah 20, atau sebagian dari ahli statistik yang lain mengatakan di bawah 30. Jadi 20 dan 30 itu angka yang nanggung ya. Bisa dibilang sedikit, bisa dibilang banyak. Sukses besar juga relatif, tergantung kasusnya, tapi umumnya di bawah atau di atas 2%, ya, di atas 2% itu dianggap besar. Sekali lagi relatif kasusnya ya. Kalau misalnya kita akan mengamati tentang error atau kesalahan atau gagal di dalam percobaan sebuah obat misalnya. Obat itu kan kalau kedokteran kan gagal itu berarti kan mati kan ancamannya. Nah, artinya risikonya meninggal. 1% di dalam dunia pengobatan itu sangat besar sekali. Jadi ada percobaan obat atau besok mungkin ya ada vaksin akan ada uji coba lebih besar atau dipaksakan misalnya, ini mudah-mudahan tidak ya. Itu errornya misalnya 1%, itu bahaya sekali. Berarti setiap 100 orang yang divaksin, 1 orang meninggal, kan luar biasa besar ya. Jadi angka 1% itu bagi dunia kesehatan itu sangat besar sekali. Bahkan juga di dunia teknik sipil gitu ya, itu juga cukup besar sekali percobaan-percobaan yang berhubungan dengan keselamatan. Kalau bukan keselamatan saya kira tidak terlalu bermasalah ya. Oke. Jadi biasanya di atas batasnya 2%. Jadi untuk ilmu statistik karena ilmu kimia, ilmu apa namanya? Sosial, maka angkanya biasa berkisar 5 sampai 10%. Itu cukup angka yang sangat besar, bahkan lebih dari itu ya. Rumusnya, cepat sekali ya. Rumusnya adalah ini ya. Ini rumusnya diterima saja dulu. Ini adalah rumus yang dibuat oleh Bernoulli ya. P probabilitas X ini N ya. Biasanya buku-buku statistik itu ini tidak sama nulisnya. Ada P X saja. X itu berarti
sukses yang kita inginkan. Misalnya dalam sebuah ruas jalan tertentu kita bikin misalnya dalam setiap 20 kali lewat misalnya jalannya rusak parah misalnya, itu yang bannya pecah berapa misalnya ya. Berarti misalnya N-nya itu N ini sedikit. Jadi kalau ada percobaan N-nya itu adalah N yang lewat sedikit, misalnya hanya 10. N10 itu yang pecah berapa? Misalnya kita ingin kemungkinan pecahnya itu 2, nah berarti X-nya 2. X2 dari 10 kejadian. Nah, gitu. Kemudian bacanya begitu ya. Di buku yang lain ada X titik koma N titik koma P kecil. P kecil itu adalah probabilitas suksesnya berapa. Ya. Jadi ini rumusnya adalah kombinasi, ya masih ingat ya. Kombinasi N diambil X sekaligus dikali probabilitas suksesnya pangkat X, kejadian yang kita inginkan berapa kali tadi, dikali Q, probabilitas atau peristiwa gagal, di pangkat N min X. Ini rumusnya ya. Ya, ini rumusnya, nanti nggak perlu dihafalkan, ya. Yang penting dipahami ini rumusnya seperti ini, cara mengerjakannya adalah seperti ini. Contoh, probabilitas untuk memperoleh 2 sisi gambar dan 3 sisi tulisan pada pelemparan uang logam. Uang logam itu hanya ada 2 sisi gambar dan sisi tulisan. Berapa yang kita amati berarti 2 sisi gambar ya, ini sama aja nih ya. 2 sisi gambar atau 3 sisi tulisan sama ya, karena 5 kali percobaan ya. Karena 5 kali, maka salah satu saja misalnya 2 sisi gambar. Kita pendekatannya probabilitas X-nya adalah 2. Ya. 2 kali muncul sisi gambar dari 5 kali pelemparan. Maka berapa probabilitasnya muncul 2 sisi gambar itu? Rumusnya adalah P, 2 kali muncul dari 5 kali pelemparan, maka probabilitas 5 diambil 2 kali yang kita harapkan. Nah, suksesnya berapa? Nah, gambar itu kan setengah, sama dengan tulisan. Karena 2 sisi gambar berarti setengah, satunya berarti juga setengah. 1 min P kan setengah. Setengah pangkat 2 kali yang kita amati, yang kita inginkan terjadi, dan setengah pangkat 5 min 2. Tinggal dihitung secara biasa ya. Biasa nanti minggu depan akan saya tunjukkan, sudah di share ya. Ini kombinasi 5 diambil 2 ini ada tabelnya. Tapi pakai kalkulator juga bisa, tapi pakai tabel. Dulu kan zaman dulu tidak bisa perhitungan secepat sekarang. Jadi kita gunakan tabel juga cepat ya, jauh lebih cepat daripada kita gunakan kalkulator. Tapi kalau tidak ada tabel kita juga bisa gunakan kalkulator. Ini rumusnya kombinasi ya, masih ingat? Nanti hasilnya ketemunya sekian. Atau pelemparan dadu sebanyak 5 kali. Nah ini dia. Pelemparan dadu kan sisinya 6. Berarti setiap sisi itu kemungkinan probabilitasnya berapa? 1/6. Otomatis kan? Misalnya kita ingin munculnya yang kita amati adalah sisi 3, sisi yang ada 3 dol-dolnya itu ya. Itu sisi sukses. Berapa probabilitas untuk memperoleh 1 kali sukses? Artinya 1 kali itu muncul sisi 3. 1 kali muncul sisi 3 dari 5 kali pelemparan. Kemungkinan berapa persen atau berapa probabilitasnya berapa ya. Maka kita inginkan hanya sekali muncul, X sama dengan 1. Dari 5 kali pelemparan. Kemungkinan muncul sisi 3, dalam hari ini kan yang 1 kali ini kan sisi 3 itu adalah 1/6. I-nya 1 min P atau 5/6, 1 min 1/6. Maka tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Oke. 1, 5. 1 kali kejadian, yaitu muncul sisi dol-dol 3 tadi. Diambil 1, kombinasi 5 diambil 1, 1/6.
pangkat 1 dan 5/6 pangkat 5-1. Nanti dihitung secara biasa ya. Terakhir ini supaya lebih jelas, probabilitas seorang responden akan menjawab daftar pertanyaan. Ini biasanya lembaga-lembaga survei itu punya sasaran untuk dikirimkan kepada orang-orang untuk ditanyakan. Yang dikirim via pos adalah 0,2. Ada yang model lewat pos. Kemungkinan akan dijawab itu adalah hanya 20%. 0,2 itu termasuk besar sekali ya. 0,2 20%. Ya. 20%. Berapa probabilitas untuk beroleh jawaban 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 dari daftar pertanyaan dikirim kepada 5 responden. Ini kebetulan karena 5 ya, 5 yang berarti hanya bisa 5 kan? Kalau 6 kan tidak mungkin karena respondennya hanya 5. Sekali lagi ini adalah N-nya kecil, tapi probabilitasnya kejadiannya yang kita amati adalah besar. Ya. Atau probabilitas suksesnya ya, suksesnya besar. Sekarang kalau 0 jawaban, 0 tidak dapat jawaban sama sekali, berarti 0 ya. Tinggal dimasukkan rumusnya, kombinasi 5 diambil 0, 0,2, pangkat 0 ya. Kali 0,8, 1 min 0,2, 0,8, pangkat 5 min 0 ya. 5 min 0. Ya. Sama dengan 0,3277. Ini dihitung seperti biasa. 1, artinya persis 1 yang menjawab. Itu adalah sekian. Ini tinggal disusunkan rumusnya. Persis 2 yang menjawab. Sekian. Persis 3 yang menjawab. Sekian. Persis 4 yang menjawab. Sekian. Persis 5. Ya. Berarti semuanya menjawab. Adalah 0,003. Jadi itu cara membacanya begitu. Ini kan 0 sampai 5. Kalau dijumlahkan angka ini 0,3277, 0,406, 2048 dan seterusnya, ini jumlahnya 1. Ini kalau dijumlahkan jumlahnya 1 ini, ya. 1. Ya, gitu. Karena apa? Karena total dari peristiwa semuanya ini adalah 1 ya. Tadi sudah saya sampaikan, ini kan seperti frekuensi relatif angkanya. Karena dia relatif terhadap yang lainnya. Kalau dijumlahkan 1, seperti merubah frekuensi mutlak menjadi frekuensi relatif, kan akhirnya kalau dijumlahkan seluruhnya adalah 1. Inilah, selama datanya lengkap 0 sampai 5 kali responden ini, mulai 0 sampai ini, maka dia persis angkanya ini ya, 1. Jadi kalau pertanyaannya berapa mendapatkan jawaban lebih dari 3, lebih dari 3 berarti 4 atau 5 kan? Bisa 4, bisa 5, maka jumlahkan. Kemungkinan lebih dari 3 berarti 0,004 ditambah 0,003, 0,0067 ya, atau 0,67%. Mendapatkan kurang dari 3 berarti P0 tambah P1 tambah P2. Jadi 0,3277 tambah 0,4096 tambah 0,2048. Mendapatkan jawaban 2 sampai 3 ya berarti 2 ditambah 3. Itu cara menjawab atau memahami dari strukturnya distribusi binomial ya. Nah, ini kira-kira binomial. Nanti ini ada rata-rata dan standar dari binomial. Mu ya, mu itu rata-rata. Harusnya kalau kemarin kan kita pakai X bar ya. X bar, X yang ada garis atasnya. Kalau di distribusi frekuensi, distribusi probabilitas, maka rata-rata dilambangkan dengan mu. Kenapa mu? Karena sekali lagi ini kan hasil pengamatan yang banyak sekali. Maka kita anggap itu seperti populasi karena saking besarnya data sebenarnya ya, hasil pengamatan. Maka pendekatannya adalah mu ya, mu N kali P, N jumlah
pengamatan tadi kali jumlah percobaan, pengamatan dan sebagainya. P itu adalah probabilitas sukses yang kita inginkan, berapa persen kejadian tersebut suksesnya ya. Kemudian sigma ini adalah deviasi standar. Kalau kemarin waktu distribusi frekuensi itu pendekatannya adalah sampel ya, makanya S. Kalau ini sigma ya. Sigma itu deviasi standar. Kemudian akar N kali T dikali 1 min T. Ini adalah penjelasannya sebenarnya ya. Ini maaf, ini X-nya harusnya X min X bar gitu ya. X min X bar ini. Saya tulisannya belum sempurna di sini. X min X bar. Ini nanti pelan-pelan ini mau jawabnya agak panjang namanya, tapi saya kira untuk kebutuhan praktis kita ini saja dipahami. Ini tinggal kalau ada ditanyakan berapa rata-rata, berarti N kali P, berapa deviasi standar adalah akar N kali P kali Q ya, atau kali 1 min P. Ya. Saya kira ini bahannya yang distribusi binomial. Nanti ini contoh soalnya. Nanti akan saya sampaikan juga, saya tambahkan beberapa contoh soal yang lain supaya lebih dipahami. Ya. Ini satu sebuah contoh. Saya kira ini ada yang ditanyakan. Belum ada. Terima dulu ya. Nanti kalau boleh nanti ditanyakan di dalam grup ya. Apa yang belum jelas. Tapi tentu saja tidak bisa langsung saya jawab. Nanti kalau ada aku yang longgar nanti akan saya jawab ya di dalam grup ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan di sini. Mungkin nanti saya jawabnya pakai kertas, saya foto ya. Itu mungkin lebih mudah, praktis gitu ya. Untuk saya, mungkin untuk anak muda yang biasa menggunakan teknologi cepat, tetapi untuk dosen yang sudah agak lama seperti saya, mungkin beberapa hal praktisnya saya tulis begitu ya, menjelaskannya akan lebih mudah. Karena kalau harus pakai PowerPoint dengan isi penjelasan kata-kata segala macam, ya bisa, tetapi tidak lincah, waktunya panjang ya, menghabiskan waktu cukup panjang. Mungkin secara kebutuhan praktis saya foto saja, terus saya beri komentar ya, saya tulis begitu. Sementara begitu. Ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya, diterima dulu. Nanti kita minggu depan tetap kuliah seperti ini, insya Allah ya. Jadi sebentar, bahannya adalah Poisson ya, distribusi Poisson. Hampir mirip, tetapi ada beberapa perbedaan pendekatan ya. Baik, saya kira demikian. Waktu Zoom tinggal 3 menit ya. Dan sekarang sudah masuk waktu maghrib. Saya akhiri saja. Terima kasih. Mudah-mudahan berikut ini bisa gambaran tentang distribusi probabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.